Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan channel Guntur Sangira. Hari ini saya berada di halaman Kamendungan Keraton Surakarta atau Keraton Solo untuk pembuatan episode yang kedua, jalan-jalan di Keraton Solo. Semoga video ini bisa membantu para pemirsa yang nanti berkunjung di Keraton Solo. Oke, kita dari Kamendungan mengarah ke timur. Nah, memasuki gerbang ke arah timur, kita akan melewati museum. Tapi tujuan kita bukan ke museum, tapi pertama kita akan melihat keberadaan dari Kebo Bule. Juga keberadaan dari kereta pesiar peninggalan Pakubuwono ke-10. Juga keberadaan dari kereta jenazah peninggalan Pakubuwono 10 juga. Kalau pemirsa menyaksikan langsung, ini kan ada tembok tebal ini. Ini memang sengaja dibuat kayak semacam beteng itu. Dan ini pembangunannya zaman Belanda. Tebal sekali itu temboknya itu. Kita menyusur dari arah pintu timur ini nanti ya. Pintu timur ke selatan, kita akan menuju alun-alun selatan. Oke, akhirnya kita sampai juga di kandang Kebo Bule. Tapi sebelum kita bicara panjang lebar berkaitan dengan Kebo Bule, perlu diluruskan dulu bahwa keberadaan Kebo Bule ini di Keraton Solo atau dulu di Kartosuro itu adalah hadiah dari Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo untuk Pakubuwono ke-10. Di saat Pakubuwono ke-10 mau kembali ke Kartosuro dengan rombongan, Kiai Besari memberikan pusaka yang namanya Kiai Selamet dan punya kerbau yang disuruh untuk mengawal dan menjaga rombongan sampai di Kartosuro waktu itu. Di perjalanan waktu sampai hari ini tidak ada keterangan yang pasti dari keraton wujud dari pusaka dari Kiai Hasan Besari yang namanya Kiai Selamat itu tadi. Makanya menjadi salah kaprah, masyarakat menganggap bahwa Kiai Selamat atau pusaka Selamat ya kerbau itu. Di awal-awal memang kerbau ini juga aneh. Karena itu kan dilepas, nggak di keraton, dilepas
Sehingga kerbau ini akan mengembara di wilayah sekitaran Solo. Tapi anehnya menjelang 1 Suro, kerbau-kerbau ini kembali lagi ke keraton. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat mengembara itu, kalau kerbau itu makan di warung atau masuk ke pasar, makan jajanan pasar, maka para penjual itu nggak ada yang mengusir. Karena sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa jajanan atau makanan yang dimakan kerbau, setelah kerbau ini pergi, maka warung itu akan laris manis. Coba. Nah, yang lebih aneh lagi, di saat kerbau ini diarak di malam 1 Suro, masih banyak juga orang yang percaya bahwa kotoran di kerbau waktu diarak keliling keraton dan sekitarnya itu punya khasiat. Wallahu alam, benar atau enggak kita juga enggak tahu. Nah, kembali lagi ke kerbau. Yang dipelihara di Keraton Solo itu memang ada kerbau bule dan juga ada kerbau yang hitam biasa. Nah, di sekitaran kandang kerbau ini memang banyak penjual kangkung. Kalau masyarakat kepengen lebih dekat dengan kerbau, yaitu beli kangkung sekitar harganya 3.000 satu ikat untuk diberikan kepada kerbau-kerbau yang jinak. Oh, ini kan anak kecil ini ngasih makan kangkung ke kerbau-kerbau ini. Kerbau-kerbau yang diarak di malam 1 Suro hanya yang kerbau bule. Yang kerbau hitam ini nggak ikut diarak. Saya nggak tahu juga kenapa seperti itu. Apa mungkin karena kalau kerbau bule itu kan termasuk masih peranaan dari kerbau bule yang diberi oleh Kiai Hasan Besari dari Ponorogo. Itu mungkin loh ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kereta pesiar peninggalan Pakubuwono ke-10. Kereta ini memang pesanan dari Pakubuwono ke-10 ke pabrik atau perusahaan kereta pesiar di Belanda yang namanya Wegspoor, dengan desain masukan dari Pakubuwono ke-10. Kereta atau gerbong ini merupakan rangkaian kereta pesiar yang diberangkatkan dari stasiun Jebres yang digunakan oleh Pakubuwono ke-10 untuk melihat pabrik gula atau untuk pesiar atau untuk kunjungan ke berbagai daerah bersama dengan keluarga. Kereta ini memang punya keunikan tersendiri, tergolong
mempunyai teknologi yang cukup canggih waktu itu. Sebab kereta ini memiliki keunikan pada pendinginnya. Tidak menggunakan freon, kereta ini justru menggunakan es batu untuk mendinginkan ruangan. Bila air dari es batu telah mencair, dapat digunakan untuk cuci tangan di wastafel yang tersedia di dalamnya. Nah, ini juga ide dari Pakubuwono ke-10 yang diterjemahkan oleh perusahaan kereta api dari Belanda. Selanjutnya kita mutar alun-alun kidul ya, karena posisi ini adalah alun-alun kidul Keraton Surakarta atau sering kita sebut Alkid, alun-alun kidul. Karena di ujung sana nanti juga ada peninggalan Pakubuwono ke-10, yaitu kereta jenazah. Kita posisi di sebelah selatan alun-alun ini, karena kita akan mutar alun-alun, karena posisi kereta jenazahnya itu adalah di sebelah barat utara dari alun-alun kidul. Sama seperti tadi kereta pesiar, kereta jenazah ini pun juga desainnya, dalamnya itu juga masukan dari Pakubuwono ke-10. Nah, di depan ini. Ini adalah kereta jenazah. Kereta ini dipesan di tahun 1939. Dan kereta ini baru sekali digunakan untuk mengantar jenazah, yaitu dari stasiun Balapan ke stasiun Tugu Jogja. Kemudian dilanjutkan dengan kereta kuda untuk mau dibawa ke makam Raja Imogiri. Ini bentuk dan modelnya dari luar dari kereta jenazah yang dipesan Pakubuwono 10 ke negeri Belanda. Hanya kita nggak bisa melihat di dalamnya karena kondisinya terkunci semua. Kita hanya diperbolehkan untuk foto di sekitarnya. Kita juga nggak boleh naik-naik di kereta.
Kereta ini memang pemikiran dari Pakuwon X adalah kalau untuk pemakaman di Imogiri terlalu jauh kalau menggunakan kereta kuda. Sehingga pilihannya adalah menggunakan kereta jenazah ini. Terus nanti di Jogjanya baru pindah di kereta Kencana untuk menuju Imogiri. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman Kamendungan. Hanya saja kita lewat jalan yang sebelah kiri. Kalau tadi untuk menuju ke alun-alun selatan dari Kamendungan kita lewat sebelah kanan, ini kita kembalinya ke lewat jalur sebelah kiri. Kita memasuki kembali pintu gerbang dari arah selatan. Nanti kita akan belok ke kiri. Terus kita menyusuri jalan ini, kalau lurus mentok itu sampai di pintu Gapit Barat. Tapi kita nggak lewat ke sana, nanti sebelum pintu Gapit Barat kita belok kanan. Karena tujuan kita adalah halaman Kamendungan Keraton Solo. Terus kita ini bisa belok kanan sebelum pintu Gapit Barat. Kita akan menyusuri terus. Sama seperti yang kemarin kita lewat sini juga sebelah kiri ini juga ada tembok. Oke, ini memang sekarang ditinggali masyarakat sekitarnya. Hanya masyarakat tersebut adalah sewa ya. Kita akan belok kanan. Nah, nanti sebelum ada pintu gerbang, sebelumnya sebelah kiri itu ada pintu-pintu yang dicat biru. Itu adalah tempat kereta-kereta yang punya keraton, ditaruh di situ untuk penyimpanannya. Oke, kita akan memasuki halaman Kamendungan dari sebelah barat. Selanjutnya kita akan keluar dari Kamendungan, yaitu lewat ke gerbang yang utara. Terus kita belok kiri.
seperti dulu yang di episode 1. Untuk ke keraton kita lewat pintu supit orang. Ini sama kita yang sebelah kiri. Oke, terima kasih telah menyaksikan Jalan-Jalan di Keraton Solo episode yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.